Halo Sobat ABM, kembali lagi bersama kita di podcast ABM More Than Study. Nah, kita nih sekarang sudah kedatangan dua kakak-kakak keren nih gitu. Dari dua semester yang berbeda ya Kak ya? Betul, Yeah. that's right. Oh ya, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nggak sih? Boleh. Iya nggak? Kayaknya tak kenal maka taruh. Nggak pakai nomor telepon ya? Boleh sih, nanti kalau mau dicatat di kolom komentar ya Kak? Ada di keranjang kuning. Oh ya, kita kenalan dulu nih Kak. Oke. Kenalan dulu Oke. dulu. Sekarang kita sama Kak yang cowok dulu deh, yang cowok Oke. dulu. Mungkin nanti yang cewek ini penasaran, yang cowok, wih mukanya ganteng gitu. Hai Kak, boleh kenalan dulu. Ya oke. Jadi halo semuanya, namaku Dewangga dari Halo, Kak. akuntansi L semester 4 sekarang. Oh udah semester 4. Terus semester 4. Aku angkatan 2023. Kirain udah wisuda. Oh, berarti ya bukannya ya. Kembali yang wisuda yang ini. Oh berarti sekarang Kakak udah semester 4. Iya, aku udah semester 4. Monggo Kak. Oke, kenalin nama aku April Darmita, aku biasa dipanggil dengan Kak April. Aku sekarang jurusan akuntansi semester 8 atau biasa Semester 8. disebut semester veteran ya. Udah tua Semester soalnya. Udah. Masih tetap muda nggak sih kelihatannya? Oh, Masih jadi anak SMA. Kayak anak SD sih. Anak SD sih. Bohong banget sih. Iya. Oh iya, kita nih kebanyakan anak-anak sekarang kan kayak penasaran tuh gimana sih rasanya pelajaran akuntansi di dunia kampus gitu kan Kak. Gitu. Wah. Nah sekarang nih aku pengen nanya-nanya nih, mungkin teman-teman juga kepo ya nggak sih? Teman-teman juga kepo nih di kalangan siswa gitu. Mungkin mahasiswa juga yang maba kepo nih, gimana sih pelajaran di semester yang lebih tinggi? Aduh. Gitu. Waduh. Mungkin nanti bisa Smooth disebut banget ya. dikit-dikit gitu. Oh ya, pertanyaan pertama. Nah, aku kan maba nih, aku banyak sih penasaran, kepo gitu, pelajaran untuk semester yang lebih tinggi itu gimana gitu. Tapi aku pengen nanya awal-awal nih, kenapa sih Kak Dewangga dulu, Kak Dewangga? Oh, ya. Kak Dewangga, kenapa sih awal-awal Kak Dewangga itu tertarik dengan jurusan akuntansi? Terus apa memang latar belakangnya Kak Dewangga itu memang akuntansi? Oke, dari Atau gimana? pertanyaan pertama dulu ya. Iya. Oh enggak, kita dari dua dulu baru ke satu ya, karena Iya. awalnya kayak gitu. Boleh, Jadi, boleh. aku ini Bebas sih, aku dari- bebas. Aku ini dari jurusan RPL, aku RPL. SMK. Apa itu RPL? RPL itu rekayasa perangkat lunak. Jadi spesialisasi kami di SMK adalah untuk bikin software sama yang berhubungan dengan IT. Oh, dunia IT. Dunia IT. Lah kok bisa nyasar ini? Nah, Kenapa? begini. Ada Anu nggak sih? apa? Puter balik nggak sih ceritanya? Puter balik, jauh Oh, iya. banget. Sangat-sangat root itu manuvernya gede banget ya. Oke. Jadi dulu waktu aku ikut UTBK, aku Iya. tuh sangat-sangat ngincer jurusan DKV. DKV. Tapi karena jurusan DKV itu aku tidak apa ya. Jadi aku dulu pernah UTBK itu dapat skor lumayan tinggi, tapi waktu aku ngelamar di DKV di jurusan DKV itu ternyata aku tidak terkualifikasi. Jadinya kan aku kan sudah pasrah kan. Terus akhirnya di rumah itu nyobain banyak kegiatan gitu. Semuanya aku cobain. Jadi aku Iya. mulai bikin animasi sendiri, mulai nge-gym, mulai semuanya tuh aku cobain sendiri. Bikin juga berarti. Wes keren. Itu saking aku karena sangat khawatir sama masa depan tuh kayak gimana terus aku kalau nggak ngapa-ngapain. Terus aku mulai membuat diriku terbiasa dengan habit-habit baru kayak contohnya Iya. baca buku. Nah, itu aku nemu buku pertamaku. Nah, ini buku ini fun fact-nya adalah buku pertama yang aku baca dari awal sampai akhir. Ini buku pertama yang aku baca sampai Boleh akhir. di-spill nggak? Mungkin teman-teman kepo nih bukunya buku apa gitu. Siapa tahu nanti teman-teman pengen baca juga bukunya kan? Oke, jadi buku ini covernya warna ungu, judulnya adalah Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Oh. Dari penulisnya autornya namanya Robert Kiyosaki. Boleh sih nanti teman-teman yang pengen beli cek di keranjang kuning. Enggak ada yang sponsori. Oh, nggak disponsor. Oke, jadi Lanjut. yang bikin menarik di buku itu, jadi kan teman aku bilang kalau buku Iya. ini tuh isinya adalah tentang gimana cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Iya. Aku mau nyoba self improve di situ kan. Terus akhirnya dari situ aku baca ada kutipan dari Bapak Robert Kiyosaki, katanya bilang kalau misalkan kamu ingin kaya, kamu cobalah untuk belajar akuntansi, karena dari situ kita bisa menganalisa data perusahaan atau apa. Aku jadi tertarik, mungkin aku kuliahnya harus jadi akuntansi gitu ya. Oh, berarti tujuan pengen kaya gitu. Iya, itu karena dulu saking butanya sih? Semua orang nggak sih? Iya, dulu saking butanya sama arah mau kemana, saking bingung banget, wah aku mau kaya aja deh gitu. Terus akhirnya baca buku itu tertarik. Nah, kebetulan juga
kakak sepupu orang 3 itu dulu alumni di sini. Oh. Nah, tapi itu udah tahun lama banget. Nah, terus aku akhirnya memutuskan untuk bilang ke mama, Ma, kan kakak dulu bertiga di ABM. Bisa nggak kira-kira kalau aku ke ABM juga? Aku lagi nyari ngincer jurusan akuntansi nih. Akhirnya sama mama dibantuin, akhirnya aku bisa ke sini gitu ya. Gak ada orang dalam ya, tapi mamaku bukan orang ABM gua. Tapi bukan masuk orang dalam kan? Bukan karena orang dalam kan? Iya. Jadi itu adalah jalan aku bisa nyasar dari RPL jauh banget terus masuk ke akuntansi di ABM. Seru. Aku sih pengen tanya lebih dalam lagi sih. Tapi aku pengen kenal dengan kakak-kakak yang ganti. yang satunya gitu, Kak April gitu. Kan Kak April udah semester 8 nih. Kalau orang-orang sini manggilnya Mami April. Oh, Mami April. Kita panggil Mami atau Kakak nih? Udah sudah namanya aja deh. Oh iya, sekarang Kak April nih. Kak April, apa sih yang buat Kak April tertarik dengan dunia akuntansi? Kemudian apa memang latar Kak April itu memang suka dengan hitung-hitungan gitu atau beda nih? Kan kebanyakan anak-anak tuh dari SMA gitu, SMA-nya IPA, tiba-tiba masuk akuntansi gitu kan. Kalau Kak April sendiri gimana? Jadi kayak putar balik kayak sebelah ya. Oh, hampir sama dong berarti. Kok kebanyakan kayak gitu ya? Kembali. Banyak kan balik-balik. Kak April gimana? Kak April gimana? Jangan aku RPL dia TK aja. Sangat tidak make sense ya. Oke, kalau dari aku sendiri, aku dulu itu kita backstory ya. Dulu aku SMA di SMA 2 Malang. Siapa nih anak SMA 2 Malang? Nah, itu. Teman-teman ada yang anak SMA 2 Malang nggak? Kalau ada komen sih di bawah. Oke. Ini alumni kalian loh. Apa anak itu sekolah flyover katanya? Flyover dekat Panti Nirmala Kak sih. Oh. Itu, aku dulu SMA 2 Malang. Aku emang ambil jurusan IPS ya. IPS. Karena aku mikir kayak IPA ini anaknya terlalu awkward gitu. Oh, berarti Terus, memang basicnya IPS sudah. basicnya anaknya ekstrovert parah. Kayak gini nih ekstrovert parah. Jadi kayak oke aku cocoknya sosial deh karena sosial itu kan anak sosial itu kan ya udah dia nggak punya malunya udah putus surat malunya gitu kan sih. Itu akhirnya masuk aja IPS. Terus awal mula dikenalin sama guruku ya di SMA tentang akuntansi kayak kok nyantol, kok asik, kok seru ya, kok tertantang ya. Oh oke. Berarti aku udah nentuin dari situ bahwasanya aku setelah lulus dari SMA aku mau masuk jurusan ekonomi. Terutama ekonomi dulu gitu. Oh, ekonomi. Enggak fokus sama akuntansi berarti. Belum, awalnya ekonomi dulu. Oh, gitu. ekonomi dulu. Dan dengan berjalannya waktu terus akhirnya kan mau nggak mau kan ekonomi luas ya. Iya, ternyata aku iya, baru betul, tahu kayak betul. oh ternyata ekonomi di dunia universitas itu luas banget. Ada ekonomi pembangunan, pajak, akuntansi, manajemen dan anything else banyak banget. Ya akhirnya aku kayak oh kayaknya akuntansi deh gitu. Kenapa kok kepikiran ke akuntansi, Kak? Kepikiran akuntansi karena suka sama cuan. Oh, iya. Realistis aja nggak sih? Suka Kalau sama kita cuan. ngomongin cuan nggak ada habisnya sih dia. Iya nggak sih? Ranjang kuning. Betul. Biasanya kalau anak-anak ini suka cuan tapi nggak suka cari ya. Nah, Iya. kalau aku udah crazy rich Mas. ya, crazy cuan sih. Maksudnya kayak aku suka cari cuan gitu. Sebanyak apapun aku pasti bakal cari. Entah itu nanti income harian, mingguan atau apapun aku bakal cari. Jadi Oke. gila kerja. Oh, berarti sekarang udah kerja dong Kak April pastinya. Alhamdulillah. Anak SMA mana tadi? SMA SMA 2. Hanya dua. dua. Wih, Semangat. alumni kalian loh. Kalau kalian nggak nonton, nggak komen, parah sih. Parah sih. Kalian Parah, sekarang parah. tidur di bawah flyover ini adalah alumni SMA 2. Tidur, nggak tidur juga kali. Oh ya, ini kan Kak Dewangga sama Kak April punya latar belakang yang berbeda gitu kan. Kayak Kak Dewangga itu kan bukan dari latar belakang seorang anak akuntansi ataupun IPS. Tapi Kak April ini memang latar belakangnya IPS, anak IPS gitu. Otomatis beda kan? Beda. Nah, kalau Kak Dewangga sendiri gitu. Ini kan nggak ada latar belakang anak IPS nih. Oh, ya? IT kan, IT. Kok bisa? Gimana sih rasa pertama kali dapat wejangan tentang akuntansi gitu? Wah. Gimana sih perasaannya atau kaget? Wow, atau gimana sih? Oke, jadi dulu waktu awal-awal masuk akuntansi kan bener-bener aku tuh harus meriset semua yang aku tahu karena kan tentang IT nggak ada yang masuk kan. Iya, akuntansi. betul. Jadi waktu awal kali masuk kelas tuh khususnya di kampus ini ya, di kampus ini ya. Kenapa tuh? Iya, jadi waktu aku masuk kampus ini sebenarnya juga awal-awal tuh kayak mungkin dikiranya nervous ya, tapi sebenarnya aku anggapnya biasa aja karena ya ternyata nggak banyak nggak dikit juga orang-orang di kampus ini yang belajar dari awal juga. Oh, Dan itu menurutku untuk para dosen untuk menyampaikan materi itu menurutku masih bisa dipahami. Terlebih lagi aku dikelilingi sama teman-teman aku ya. Aku punya teman-teman yang mereka tuh juga mulai dari angka 0.
Jadi aku sama mereka tuh sama-sama ikut belajar tuh orangnya di belakang layar. Namanya. Oh ya, merasa kesulitan nggak? Untuk kesulitan sih sebenarnya enggak ya, karena di sini dimulai dari matkul akuntansi pertama tuh fundamental accounting 1 ya kan. Oh, paling dasar. Iya, itu paling dasar sekali. Jadi bener-bener merangkak dari bayi dari awal sampai bisa lari tuh bener-bener apa ya? Ada tingkatannya gitu, nggak langsung disuruh lari apa gitu enggak. Jadi mulai dari awal dulu. Sebenarnya matematika dasar sih. Itu kan iya ada aljabar, cuman kan kita nggak kesana dulu. Jadi ada tahapannya di mana kita cuma ngitungin kalau ngutang itu gimana jurnalnya kan, gitu doang kan. Jadi logika dasar aku masih bisa gitu. Kalau ke April kan memang latar belakangnya akuntansi gitu. Apa ada perbedaan nggak sih pelajaran akuntansi yang ada di dunia sekolah yang siswa dulu kita, terus dengan dunia akuntansi yang di mahasiswa? Gitu. Ada perbedaan nggak sih pas awal-awal masuk gitu? Oke, berarti lebih tepatnya akuntansi di sekolah sama akuntansi di universitas. Iya, gitu betul. Oke. Kalau dari aku sendiri itu cukup berbeda ya, karena kalau udah masuk universitas itu kan lebih kayak mengerucut ya, jadi kayak ya udah kamu pasti belajarnya full akuntansi semua gitu. Oke, terus habis itu apa ya? Kesulitan nggak Kak? Overall nggak kesulitan karena aku punya basic. Oh, gitu. punya basic akuntansi. Ya, Iya sih, iya. Basic Betul, karena betul, IPS betul. ya. Karena makanya gini, kenapa aku milih sejalur ya, bukan lintas ya, sejalur ya, selinjur ya, berarti linjur nggak sih namanya, linjur ya. Nah, aku selinjur itu karena ya karena aku udah punya basicnya gitu loh. Kalau udah punya basicnya ngelanjutin kan enak ya, daripada kayak putar balik kayak Dewangga ini. Tapi itu semua pilihan gitu. Tapi buktinya Dewangga juga bisa kan masuk akuntansi dengan ya meskipun agak gitu gak sih? Itu kalau di sekolah itu ya basic kayak jurnal umum, jurnal pembantu, terus buku besar kayak gitu-gitu. Nah, terus masuk kuliah ini kayak lebih kompleks ya. Aku dulu itu seingatku ada manajemen juga, belajar manajemen. Terus ternyata pendidikan Pancasila itu juga masih ada. Terus bahasa Inggrisnya juga ada. Berarti gitu. di dunia akuntansi, di jurusan akuntansi nggak belajar tentang dunia akuntansi doang berarti? Betul. Oh, apa aja tuh Kak biasanya? Seingatku ya, Iya, karena udah berapa tahun yang lalu ya? Tahun 2021 aku masuknya. Oh iya. bantu aku Naomi. Kan ada pendidikan Pancasila karena dilihat lagi ya, karena kita hidup di Indonesia, jadi harus belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan biar jadi WNI yang baik dan benar. Betul? Biar tidak nerobos lampu merah ya. Kalau nggak gitu, rating kiri belok kanan, ya kan? Sih kayak siapa? Aturan terkuat. Kayak gitu. Jangan dibuka di sini Kak. Bahaya. Terus ada juga bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini juga kayak bahasa wajib nggak sih ya? Bahasa wajib ya, udah internasional, udah harus basically kamu minimal bisa bahasa Inggris ya nggak sih? Berarti harus belajar bahasa Inggris. Harus belajar bahasa Inggris gitu. Karena bahasa Inggrisnya juga bisa menghantarkan kamu ketika after lulus dari universitas. Kayak gitu. Apalagi akuntansi ini kan dia menganut standar di IAI. Oh iya. SAK itu kan yang membuat dari IAI. Nah kan IAI itu nyerapnya juga dari organisasi internasional itu. Iya. Kok tahu sih? Ya kan semester Kayak sih aku pengen tahu lebih dalam tentang Kak April nih. Tapi nanti dulu. Aku pengen tanya-tanya Kak Dewangga dulu, kata Dewangga. Soalnya aku kan kaget gitu, Kak Dewangga dari latar belakang yang berbeda gitu. Aku pengen tahu lebih dalam terkait dengan Kak Dewangga. Kayak selama Kak Dewangga kuliah itu materi yang Kakak paling sulit matbis. Gak bisa. gitu. Semangat banget ya matbis gitu. Kalau itu sih kayak semua dari teman-teman juga nggak sih? Iya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi dia doang nggak sih? Dia pernah. Ya, jadi aku dulu kan dari SMK ya kan. SMK tuh juga ada matematikanya. Itu aku materi yang paling nggak bisa kan. Terus aku ngira di kuliah, kuliah akuntansi paling ngitung-ngitung duit doang kan, nggak ada jabar, nggak ada eksi-eksi, ternyata ada eksi-eksi di matbis. Ternyata ketemu lagi. Jodoh memang nggak kemana sih. Terus kalau di akuntansi sendiri ada nggak pelajaran akuntansi yang menurut Kak Dewangga bukan sulit sih, kayak
lama untuk bisa memahaminya? Lama untuk bisa memahami itu adalah sebenarnya fundamental accounting itu sendiri. Fundamental accounting. Karena kalau menurut Bapak dosen itu ya, ada yang namanya Pak Kadir itu. Kasih apa? Oke. Jadi katanya itu sebenarnya akuntansi itu yang benar adalah kita memahami flow suatu, kan ada sistem laporan keuangan tuh. Iya. Yang benar adalah kita mempelajari sistem laporan keuangan itu. Kalau misalkan kita berhutang, transaksinya kita pakai hutang, kenapa kok ditulis sorry. Apa? Pembelian kepada utang usaha gitu kan. Dibantu. Harusnya kita memahami itu, bukan kita menghafal, kalau misalkan utang berarti jurnalnya pakai pembelian dan utang usaha gitu. Oke. Berarti di situ ya yang agak Lebih ke sistemnya. sistem logika akuntansi. Iya, karena kalau misalkan pendidikan Pancasila aku sudah diajari dari kelas 6 SD. Itu mungkin pengalamannya nggak semua orang punya ya. Iya. Gimana? Iya. Susah kalau bicara pengalaman ini. Aku dari Kapril lagi nih. Kapril kan udah semester 8 nih. Dari semester 8 selain Kapril belajar di dunia kampus tentang akuntansi gitu. Kapril belajar di mana aja sih selain di kampus gitu? Mungkin bisa spill dikit aja. Banyak juga enggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa. Dan ini kembaliannya kamu bawa aja ya kembaliannya. Kan kalian lebih kan. Iya. Aduh, jokes bapak-bapak susah dimengerti. Aduh, ya Allah. Oke, jadi aku selain belajar dari kampus karena aku merasa nggak cukup ya sama belajar di kampus, akhirnya aku belajar di luar kampus dengan mengikuti suatu organisasi profesi yang namanya itu IAI. IAI sendiri itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Gitu. Oh, berarti kakak udah ikut IAI? Sudah. Udah berapa tahun? Pimpin IAI. Serius? Pimpin IAI. Lah, Itu deh. serius? Coba ditanyain. Bentar. Aku penasaran nih. Gimana? Emang IAI itu pemimpinnya boleh dari mahasiswa atau setahuku itu kan dari yang sudah lulus sarjana atau S2 ya enggak sih? Atau memang gimana tuh? Aku kurang paham nih gimana tuh. Kurang. Oke. IAI itu nerima nggak? Kayak boleh nggak kayak sarjana gitu jadi pemimpin IAI atau harus lulus sarjana dulu? Oke, dari IAI sendiri itu dibagi 3 kategori. Yang pertama ada anggota muda. Anggota muda itu anak-anak yang masih jadi mahasiswa sarjana. Nggak hanya sarjana tapi diploma. D3, D4 sarjana itu masuk ke anggota muda. Nah, terus ada juga anggota madya. Nah, anggota madya itu adalah orang-orang yang sudah lulus sarjana. Kayak gitu. Itu masuk ke anggota muda. Terus ada juga terakhir adalah anggota utama. Anggota utama itu yang udah sepuh-sepuh. Contohnya kayak dosen-dosen, praktisi-praktisi juga kayak gitu kan, karena IAI ini adalah suatu lembaga yang mengeluarkan sertifikasi namanya CA, Chartered Accountant. Oh, berarti CA itu gelar CA dari IAI. Gitu. Kayak dosen-dosen ABM atau dosen di luar gitu pasti cek aja, pasti ada gelarnya, ada SEAKCA. Nah, ada syarat ketentuan nggak sih Kak kalau masuk IAI itu harus semester berapa atau gimana gitu? Oke. Ada nggak sih? Nah, yang aku tadi jelasin itu adalah keanggotaan dari IAI ya, keanggotaan. Jadi membership gitu. Nah, kalau dari aku sendiri kenapa kok bisa jadi presiden ya kan, kok mahasiswa kok udah jadi presiden nih gitu. Aku baru tahu sih. Aku baru tahu kok ternyata presiden IAI itu ada di kampus kita gitu. Di kampus di depan muka Anda. Aku kaget loh, aku nggak tahu. Oh, berarti Kak April udah jadi IAI udah berapa lama? Udah 2 tahun ini. 2 tahun ini? Iya, 2 tahun ini. Jadi Akhir pengurusnya ya. Gitu. Oh. Jadi ada keanggotaan yang membership itu, ada juga jadi pengurus anggota muda. Nah, aku itu bagian pengurus dan keanggotaan juga. Oh. Kayak gitu. Kalau fungsinya keanggotaan atau membership IAI muda itu adalah kalian bisa cek PSAK kan PSAK tebel ya bukunya, dan selalu upgrade setiap tahunnya. Oh, nanti SAK 216 diganti apa kayak gitu. Terus akhirnya kan daripada bawa buku ya, mending ya udah scroll aja di IAI itu, member IAI. Gitu. Berarti bebas ya, berarti bukan harus semester 3. Semester awal pun boleh nggak? Kalau untuk masuk ke membership itu bisa. Gitu. Semester Kalau untuk ke pengurus itu minimal semester 2. Semester 2. Iya, gitu. Oke, kalau Kak Dewangga nih, Oh, iya. masuk IAI juga nggak? Atau tiba-tiba jadi apa di bawahnya presiden? Apa bawahnya? Ya, aku juga masuk IAI
Oh, masuk sekarang. IAI juga. Sekarang aku di divisi media yang kreatif. Oh, Diem baik. memang sejalir ya sama masa lalu. Jalur gitu kan. Ada ekonomi, ada IT juga ada gitu. Oh, udah berapa lama Kak gabung IAI? Aku dari semester 2 daftar IAI, terus baru mulai itu semester 3 sampai sekarang masih menjadi anggota IAI. Udah lama berarti. Udah cukup 1 tahun. 1 tahun. Iya. Belum Ada berapa hal nggak yang dibedakan gitu, kayak di IAI kan ada pembelajaran yang berbeda nggak antara di organisasi kayak IAI sama yang di kampus pembelajarannya itu, ada pelajaran tambahan nggak di IAI gitu? Coba Kak. Oke. Kayak sepuh banget ya aku ngerasanya ya. Judul podcastnya apa sih? Iya. Nggak apa. Oke. Kan kita di dunia kampusan udah belajar akuntansi. Terus di IAI kita belajar juga nggak, atau pembelajarannya sama kayak di kampus atau berbeda gitu Kak kalau kita masuk ke IAI? Oke, kalau di kampus kan lewat kelas ya. Kalau nggak kelas biasanya tentir. Iya, Biasanya ngadain betul. mapim. Nah, itu tentir juga bisa diikutin. Nah, kalau dia itu dia pembelajarannya tuh lebih kayak ke seminar, terus ada pelatihan-pelatihannya juga. Terus ya kita bisa sharing budaya belajar, terus pelajaran apa aja yang diajarkan setiap kampus di Malang Raya. Jadi aku bisa sharing ke UB, UB gimana nih kalau untuk masalah ini nih, budayanya gimana, dosennya gimana, penilaiannya gimana, kayak gitu. Kita bisa sharing, enaknya gitu. Jadi kita lebih up to date sebenarnya, up to date dunia akuntansi, apalagi ikut IAI ini. Karena kalau kamu diem aja di ABM ya udah temen-temen bakal ABM aja gitu. Tapi kalau kamu ikut organisasi luar kampus, kamu pasti punya temen lebih banyak lagi tuh, relasi lebih banyak lagi. Itu pentingnya kita cari teman di luar lingkup yang sama aja gitu. Nah, apalagi dia itu yang tergabung adalah 18 universitas di Malang Raya. Jadi kamu bisa punya teman dari 18 universitas ini. Jadi kayak aku biasanya aku kalau lagi di UMM atau di mana kayak, "Hey, aku lagi di UMM nih, temenin yuk, jajan, temenin yuk," gini. Biasanya langsung ke up Tujuannya gitu. tuh biar punya tolak ukur semua. Lanjut. Aduh, Kak April kan jadi presiden ya ini. Presiden IAI apa ya namanya? Di wilayah apa atau di Malang Raya? Di Malang Raya, aku pegang Malang Raya. Oh, Malang Raya. Iya, betul. Ada rencana nggak mau pengen lebih? Doain aja ya, aku kan udah Malang Raya nih ya. Enggak, aku awalnya dulu itu sering jadi leaders gitu loh. Aku pernah jadi ketua bola voli di Semanda selama berapa tahun? Akuntansi ke voli ya? Iya, aneh nggak sih? Keren. Nanti Dulu atlet sih. dari IAI Malang Raya ke Indonesia Raya, nanti ke IAI Alam Semesta. Pasta, mati dong gue. Itu jadi awalnya aku dari lingkup kecil dulu, terus aku nge-leader di kelas, leader di ekstrakurikuler, terus habis itu leader di UKM, terus habis itu kayak kayaknya kurang deh aku gitu. Aku nggak mau stuck gini aja gitu. Aku pengen namaku sampai se-Jawa Timur. Akhirnya lewatnya Malang Raya dulu. Amin gitu. guys. Amin. Karena kan Malang Raya kan punya induknya ada di Jawa Timur. Jadi ya udah pasti nama-nama anak-anak yang dia itu pasti kebawa sampai Jawa Timur. Oke. Tuh. Kan sekarang Kak April sama Kak Dewangga kan, Kak April udah semester 8, Kak Dewangga sudah semester 4 nih. Tentunya bukan waktu yang lama nggak sih untuk segera wisuda, apalagi Kak April nih. Untuk Kak April ada nggak sih kayak pandangan karir gitu setelah wisuda? Kak April pengen buat akuntan publik atau pengen lanjut studi sambil kerja atau gimana? Apa ya? Aduh, kita ngomongin masa depannya agak Karir susah ya, agak sulit ya. Aduh. Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku tuh anaknya nggak terlalu condong ke akuntansi aja. Jadi apapun aku bisa kerjain kayak gitu. Kayak contohnya marketing, aku juga bisa gitu. Meskipun aku nggak dapet ilmunya secara langsung kayak di jurusan manajemen, tapi aku IC, aku ngerti kayak gitu loh. Jadi pas kan ada beberapa ketika kalian kuliah ini semester nambah semester lagi, itu pasti ada yang namanya strategic management. Terus sama satunya apa ya? Aku lupa, ada 2 mata kuliah manajemen yang dipelajarin di akuntansi. Nah, ketika teori itu ketika belajar itu di dalam kelas, ya udah aku langsung nyantol aja kayak berarti ini harus gini, gini. Jadi kayak aku udah prakteknya tapi nggak tahu teorinya. Kayak gitu. Tahu nggak sih? Iya, aku juga kayak gitu. Kayak gitu. Biasanya kan anak-anak kalau yang belum pernah marketing kan tahu teorinya tapi nggak tahu prakteknya. Aku sebaliknya.
Oh, berarti kakak-kakak nggak tahu teorinya, tapi praktiknya. Iya, jadi kayak udah itu. lebih tahu dulu gitu nggak sih? Itu yang membuat kita kalau belajar teori itu jenuh. Oh. Karena kita udah pernah praktek, terus ngapain kita baca ini semua gitu. Iya sih, iya sih. Betul, itu. Jadi kayak apa ya? Kayak sebenarnya privilege sih. Jadi langsung auto A. Enggak canda-canda. Memang ya, kalau udah presiden ya, kayaknya aku harus lebih dekat lagi sama Kapril sih, biar ikut. Oh, aja. kamu doang. Enggak. Duduk dong. Jangan dulu, belum selesai kita. Jadi ada V-nya sih pasti. Apa? Ada V-nya. Apa itu? V. Oh. Aduh, anak akuntansi aku nggak ngeh ya. Aku belum jawab nih. Oh iya, karir ya. belum jawab. Tangan mulu ya. Karir kalau aku sih karena basicku itu suka memanajemen orang ya, Oh, iya. memimpin orang, suka banget aku itu nggak tahu. Meskipun ada beribu masalah apapun, ayo sini aku hadapin, kayak gitu. Karena dari masalah itu kita bisa belajar, apalagi Iya, problem betul, solving, betul. ya nggak sih? Iya, Nah, betul. Gen Z sekarang kritis, banyak kritisnya tapi nggak ada problem solving, ya nggak Aku sih? Gen Z. Ya kan? Aku juga ikut kena nih. Oh merasa. Kayaknya agak milenial apa sih? Ya milenium. Itu jadi karena ya for your information aja, kalau di dunia kerja itu ilmu yang Anda di perkuliahan kayak Iya. teori-teori itu kayak nggak semua bakal dipraktekkan di dunia kerja kayak Iya. gitu. Ada beberapa part aja gitu, tapi yang lebih penting adalah attitude dan skillmu kayak gitu, kayak leadership, teamwork, problem solving itu penting banget. Tapi harus belajar juga kan. Benar, belajar itu Belajar, nggak apa, karena kadang biasanya yang membuat tertarik seseorang itu adalah isi kepala, ya nggak sih? Iya, betul. Aku nggak peduli covermu kayak apa, kamu dari mana, aku nggak peduli. Tapi kalau isi kepalamu, oh keren ya anak ini, oh luas nih, aku mau gitu. Kayaknya kejawab semua deh. Tapi jawab semua ya. Setuju. Setuju. Gitu. Jadi kalau aku karirku nanti kalau mau emang mengarahnya rezekiku emang mau ke akuntansi, mau jadi dosen muda ya aku ambil kayak gitu. Oh, berarti karirnya pengen di karir dunia dosen gitu atau pendidikan? Aku bebas. Jadi aku pengen sebenarnya kayak double atau triple kalau bisa. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa disambi gitu kan. Kadang aku juga pengen kerja di suatu perusahaan kayak gitu. Aku kan pengen tahu kan accounting dari perusahaan itu gimana sih. Karena accounting sendiri itu beda-beda. Yeah. Accounting perusahaan, accounting yang jasa, terus apa lagi industri, terus accounting yang di pemerintahan, non pemerintah itu juga beda banget. Jadi kayaknya perlu dicoba satu-satu. Jadi biar tahu kayak aku cocoknya kayak gini. Udah banyak memori aku nih masuk ilmu-ilmu Aduh. Orang kayak Kapril gabutnya tuh akuntansi. Gitu, karena kan mungkin kalau kuliah nggak kepikiran ya. Ini Iya, aku iya, datang kuliah, pokok IPK aku bagus ya nggak sih? Nah. IPK aku bagus, aku ikut UKM, sekiranya aku nambah skill di kamus itu kayak apa sih? Cuma gitu doang kan? Nah, tapi kalau udah kalian masuk semester akhir, mungkin kalau menurutku mulai semester 6 udah harus dipikirin sih. Semester 6 itu harus dipikirin kayak, oh aku ini mau mengarah kemana sih? Kayak gitu. Iya. Accounting kan banyak, ada accounting keuangan, terus ada perpajakan, ada audit, ada juga accounting sustainable, keberlanjutan. Oke. Nah, itu juga ada. Jadi kalian harus fokus. Oh aku setelah lulus maunya jadi auditor. Ya udah, kamu harus punya relasi orang ke AP atau KJA. Gitu. Oke. Terus ada juga anak yang, oh aku pengen itu Kak, aku pengen jadi accounting di industri, aku pengen accounting di perusahaan. Ya wes, kamu cari magang di perusahaan. Astra kayak, terus atau Indofood kayak gitu. Jadi kamu harus cari relasi orang-orang perusahaan. Berarti memang ya relasi itu penting ya. Betul. Nah, aku Kak Dewangga nih. Kak Dewangga kan semester 4 gitu. Iya. Kak Dewangga udah ada planning tentang karir nggak sih? Kedepannya mau gimana? Pengen jadi apa itu? Atau pengen stuck di akuntansi terus nggak? Atau karirnya lah, karir dulu sih. Oke. Sebenarnya sejauhanku 11-12 sama punya Apel ya. 11-13. 11-13 karena dia udah semester 8 sekarang ya. Oke. Jadi aku sebenarnya tuh sejauh ini masih mengikuti flow aja. Oh. Tapi belakangan ini udah mulai tertarik sama hal-hal seperti yang nggak ada hubungannya sebenarnya sama akuntansi. Aku sebenarnya lebih tertarik ke enggak. Ini nanti yang edit video bukan aku ya. Nanti aku lebih tertarik ke bidang marketing. Karena menurutku juga seperti yang diomongin Kak April tadi. Jadi kita di kuliah ini nggak sekedar belajar akuntansi maka aku harus kerja akuntansi gitu nggak. Jadi aku di sini
di kampus ini, aku meskipun jurusan akuntansi, tapi aku mencoba untuk menyerap segala ilmu yang aku terima di tengah jalan. Itu nanti akan diolah di dalam otakku, nanti aku bisanya di mana dan aku maunya apa gitu. Dan akhirnya aku memutuskan aku kayaknya akan lebih cocok kalau misalkan aku kerjanya di bagian marketing gitu. Oh, basicnya di marketing gitu. Iya. Tapi kan kayak gini kan, banyak anak-anak tuh yang ngira gitu, yang mengira kalau di siswa-siswa itu ngira sebelum masuk kampus, dia itu ngira kalau akuntansi itu pelajaran cuman hanya sekedar ngitung dan juga buat laporan keuangan. Dari Kak Dewangga nih, Kak Dewangga kan baru semester 4 kan? Gitu. Kak Dewangga sendiri nih ngerasain hal tersebut nggak? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara mentah ya, emang hal-hal yang kita lakukan tuh cuma seputar bikin laporan keuangan kayak nulis jurnal umum, terus ngitungin laba rugi. Itu semua emang adalah kegiatan yang kita lakukan. Cuman kalau misalkan kita berpikir lebih luas lagi skopnya, sebenarnya kalau misalkan akuntansi itu lebih relevan ke kita belajar menganalisis suatu sistem sebenarnya. Itu hal yang baru aku pelajarin di akuntansi. Karena sebenarnya ternyata ada gitu alasan kenapa dibalik kalau misalkan pertanyaannya adalah ini maka jurnal pakai apa, itu ada sistem dibalik itu. Jadi sebagai mahasiswa akuntansi kita di sini belajar untuk menganalisa sebuah sistem. Kenapa kok 1 + 1 sama dengan 2, kenapa nggak 3? Nah kita belajarnya di situ. Jadi menurutku kalau stigma yang sering di SMA itu ya, bahwasanya jurusan ekonomi itu sangat-sangat identik dengan menghitung. Nah, menurutku kalau menghitung, kalau misalkan di akuntansi ini ya, kita lebih banyak menggunakan logika kita ketimbangan menggunakan kayak misalkan, ya tadi matbis aku paling nggak bisa kalau matbis gitu. Kalau matbis sih kayaknya Pak Jafri nggak sih? Iya, begitu. untuk di Kak April kan udah semester 8. Di kampus ABM sendiri magang semester berapa sih, Kak? Kalau di kampus ABM sendiri untuk magang ya ini untuk umum ya, umum anak ABM maksudnya. Untuk magang itu bisa kamu mulai dari minimal semester 5 itu bisa. Semester 5? Iya. Berarti Kak Dewangga ada niatan mau magang nggak? Aku semester 6 aja deh. Semester 6? Oh, Kak April udah? Waduh, udah magang. ini ceritanya sangat panjang udah ini semester kalau 3 udah magang ini. magang. Magang apa coba? Dari SMA udah magang. Serius? Yo, ini kayaknya perlu part 2 untuk aku sendiri boleh deh ini. Boleh, Hidup nanti ini boleh nih. boleh. Panjang kali lebar. Kalau magang dari ABM kan minimal semester 5. Tapi itu semester disesuaikan dulu. Sesuaikan dulu itu maksudnya gini. Aku dulu juga punya rencana mau magang di semester 5, ya kan. Nah, semester 5 itu golongannya teks 3 ya, taxation 3, terus audit teori, terus apa lagi ya? Kayak apa ya? Aduh, jangan nanya ke aku nih nggak tahu. Bener ya, kayak dia itu semester lagi hektik gitu. Jadi semester 2, semester 1 sama semester 2 itu masih easy peasy, level 1. Nah, semester 3, semester 4 itu level 2 udah ya. Nah, nanti naik lagi semester 5, semester 6 itu levelnya level 3. Itu semakin naik. Jadi kan emang semua itu harus pelan-pelan dulu ya. Bebannya itu pelan-pelan dulu dikit-dikit. Oh, ini bisa nih kasih beban segini. Oh, yaudah nambah semester naik semester 2 tak kasih beban lagi. Makin banyak. Akhirnya burnout itu ada di semester 5 sama 6, aku yakin. Itu pasti kalian ngerasain di semester 5 sama semester 6 langsung Jadi ingat kutipan dari Budia. Kenapa? Misalkan akuntansi itu semakin gede semesternya semakin susah. Gitu. Tapi kenapa gini-gini? Semoga aku bisa. Oh, itu ya, doain aja semoga tidak loncat dari jembatan Suhat ya. Bahaya itu. Bahaya. Udah sore nih, jangan ngomong kayak gitu. Gimana gitu ya? Malam Jumat loh. Oh iya, sekarang malam Jumat ya? Sampai sini aja dulu mungkin dari teman-teman yang nonton video ini gitu pengen nanya-nanya atau pengen ngajuin nih, kita pengen ngobrol apa gitu kan. Boleh. Keranjang kuning ya. Saya kan pengen bahas apa? Udah dibawa. Promosi terus memang anak marketing ini. Kan emang gitu, kita harus menjual. Untuk teman-teman yang pengen tanya boleh langsung ke Kak Dewangga, kepo gitu, pengen kepo atau pengen tanya-tanya boleh langsung ke Dewangga atau ke April. Ya, nanti akun Instagramnya bisa di tengah sini. Iya. Oke. Di bawah. Editor. Marah-marah loh, jangan marah. Apa ya? Oh ya, sebelum itu jangan lupa ya, kalian harus wajib banget follow Instagram, TikTok, sosial media apapun STMCE ya. Karena di situ pasti ada muka aku. Oh enggak. Maksudnya banyak itu. Banyak banget. Maksudnya ya bukan April yang bikin aku.
Banyak banget informasi lengkapnya gitu, apalagi sekarang udah masuk gelombang berapa, gelombang 2 apa gelombang 3 ya BM ya? Nah itu lumayan, kan ada potongan tuh, kalau kepo potongan langsung DM nih. Weh, gitu, nanti aku bantu deh. Gitu. Jangan lupa untuk follow dan subscribe ke seluruh Akun sosmednya semuanya ada kan? CMC. Oh ini. Instagram. Kalian lihat kan? Lihat kan? Awas kalau nggak lihat kalian ya. Ini mengancam. ini ada akunnya ya? Sudah lengkap ya kok? Ya, sudah lengkap. jadi emang ABM ini trust ya kak. Kalau universitas kalau nggak ada sosial media lengkapnya buat apa? Ya nggak? Iya sih. Kayak gitu, makanya karena kita trust, terus ada mahasiswanya nih, contohnya ada bentuknya nih mahasiswanya, ya itu makanya langsung aja follow. Kayaknya sih nanti kita perlu juga pengen datangin anak-anak siswa dari luar nggak sih? Boleh. Iya nggak sih? Komen aja sih, komen. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya kita obrolan kita hari ini. Aku terima kasih juga sama Kak April, Kak Dewangga yang udah repot-repot datang dan ngobrol-ngobrol sama aku gitu seputar dunia akuntansi. Padahal tadi kan udah capek-capek di kelas gitu, tapi sudah. Aku udah sini. juga loh gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga like semua video yang kita konten. buat Oke. gitu. Dan juga komen juga di bawah. Apa? Podcast ABM Modern Style.